setelah Omikron ini katanya sudah nggak ada lagi, gelombang-gelombang baru, seperti itu. Mana ya gambarnya ya? Sebentar, saya kasih lihat. Yang katanya WHO. Oh iya, satu lagi. Jadi, Google Meet kali ini, nah ini memang, kewajiban saudara ya. Jadi saudara harus pay attention karena, sudah nggak ada lagi fitur record dan, lisensi Zoom jadi saya belum memperbarui lisensi Zoom-nya, jadi nggak bisa untuk, apa, meeting yang lebih dari 2 orang. Jadi sekarang yang Google Meet-nya, meskipun pakai punya UPN, saya pakai punya emailnya UPN, itu masih nggak bisa udah nggak bisa record seperti itu. Saya kemarin coba pakai Vicon-nya punyanya UPN, namanya itu Vicon upn.jatim.ac.id, tapi aduh, masuk ke websitenya aja lama, kayak masuk ke website ilmu. Kalian masuk ke ilmu ada masalah nggak? Ya kadang-kadang lemot, Pak. Iya, saya juga bingung. Makanya saya nggak sempat upload materinya. Saya masih upload linknya, kemudian udahlah materinya nanti aja ketika kita sudah punya grup WhatsApp seperti itu. Harusnya kemarin yang grup statistika komputasi nggak usah dihapus ya, cuman dosennya aja Pak Basuki dikeluarkan, terus namanya diganti analisis numerik ya. Mungkin bisa buat grup lagi ya, saya mau kirim materinya. Bebas siapa saja. Atau mungkin masih ada grup statistika komputasinya yang masih ada di dalam, atau sudah dihapus ya? Oh, sudah dihapus. Tolong ya, ini materi pertemuan pertama. Mau saya kirim. Ini ada yang buat nggak? Grupnya ada ya? Oh iya, invite saya aja ke sana. Invite saya aja, terus ganti namanya. Oke. Saya udah keluar tapi kayaknya. Sebentar. Oh, masih ada. Oh iya, siap. Masih ada. Ganti namanya ya. Kita ganti ke analisis numerik. Nggak usah dikasih A saja. Karena cuma kalian kan. Analisis numerik. Oke. Analisis numerik 1 UPN. Oke. Saya kirim di sini ya materi minggu pertama sama RPS-nya. Sebentar. Ada yang ambil permata? Nggak ada ya permata semester ini ya? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Di mana? Loh, ada apa nggak ada ya? Permadi adanya, Pak. Oh, permata Iya, nggak ada ya? Permata semester Permata. lalu ya? Yang kalian ambil di luar kampus itu? Iya. Itu KMMI, Pak. Oh, itu KMMI? Iya. Loh, kalau permata itu, oh antar universitas UPN ya? Betul nggak sih? Kurang tahu, Pak, kalau Permata. Izin menjawab, Pak. Setahu saya di luar UPN bisa kok. Nggak harus sesama UPN. Oh iya. Muncul nggak filenya? Sudah saya kirim di grup, muncul nggak? Muncul, Pak. Oke. Muncul, Pak. Ini masih lengkap ya? 33 malahan ya? Oke. Kemudian saya kirim RPS-nya. Coba di-download bisa nggak ya?
RPS-nya sudah saya kirimkan juga. Nah, ini ya jadi kata WHO kemarin. Saya nemu di internet kalau nggak salah. Di berita. The end of COVID-19 pandemic could be over after Omicron wave ends and become seasonal flu. Kata WHO seperti itu. Kalau kata pakar pandemi di Indonesia itu bulan Agustus sudah selesai wave-nya. Ya, kita sama-sama berdoa saja ya. Karena sudah hampir 3 tahun ya dari 2020, 2021, 2022. Kalau yang 2020 saya nggak merasakan di sini karena saya masih sekolah di Taiwan. Di sana 2020 masih aman. Mulai masuk itu waktu 2021. Itu gelombang pertamanya Taiwan. Tapi saya sudah pulang. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Sebentar, saya buka papan tulis dulu ya. Ini layar saya masih terlihat ya. Saya tuh kurang suka pakai Google Meet sebenarnya. Tapi ya sementara gini dulu lah. Saya pakai layar putih aja ya. Oke aja. Oke, kita buka RPS-nya terlebih dahulu. Di sini akan saya jelaskan beberapa hal yang mungkin ada pertanyaan dari saudara. Jadi ini analisis numerik ya. Kodenya SD2 15x8. Bobotnya 2 SKS yang berarti teori 2, SKS-nya praktik 1. Jadi nanti kita akan pindah-pindah. Jadi teori sedikit praktik menggunakan Python Jupyter Notebook. Saya murni akan menggunakan Jupyter Notebook ya, saya usahakan. Jadi saran saya mulai sekarang juga saudara fokus hanya di satu bahasa saja ya. Sebenarnya kalau kita jadi data science, untuk masalah tools, misal ada pertanyaan, yang sering digunakan mana sih Pak? RStudio atau Python? Itu tergantung case-nya. Jadi memang ada beberapa case yang sangat mudah dikerjakan di R, ada beberapa case yang sangat mudah dikerjakan dengan Python. Selama kita tidak melakukan development atau pembuatan software, itu nggak masalah kita bisa gonta-ganti code ya. Jadi misalnya menganalisis data ini dengan metode ini yang mudah dikerjakan di R. Oke, itu selesai sampai jadi sebuah kesimpulan akhir. Itu selesai itu nggak masalah. Tapi kalau sifatnya itu kita developing, membuat sebuah software, menanamkan algoritma machine learning ke dalam sebuah hardware ataupun mungkin software, itu alangkah baiknya kita hanya fokus di satu code saja.
Tapi biasanya yang paling sering untuk software develop itu ya Python. Biasanya kalau orang pakai R, itu ada orang yang nerjemahkan. Jadi kayak ada middleman-nya. Jadi orang yang developing algoritmanya di R, diterjemahkan oleh middleman-nya, lalu dimasukkan ke software atau hardware-nya. Seperti itu. Karena R itu memang kurang apa ya istilahnya? Kurang fleksibel untuk dijadikan sebuah bahasa pemrograman yang ditanamkan ke dalam software ataupun hardware, seperti itu. Nanti tim teaching-nya dengan Bu Kartini, tahu ya Bu Kartini ya? Sudah pernah diajar Bu Kartini ya? Sudah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Nah ini ada beberapa CPL yang dibebankan ke mata kuliah analisis numerik. Ya, jadi memang sebenarnya CPL ini masih akan terus berubah ya, dinamis ya. Karena kita semua masih istilahnya dalam tahap pengembangan diri. Jadi jika saudara merasa CPL-nya terlalu ketinggian, terlalu berat atau mungkin tidak sesuai, bisa memberikan saran seperti itu. Lalu ini CPMK, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Bentar. Oh, ada yang masukkan ke grup ya, Bu Kartini? Enggak kan? Oh, belum ya? Belum ya, ya wis. Oh, saya di Japri ini berarti. Oke, lalu ada sub CPMK-nya, hanya ada 2, karena sudah digeneralisirkan. Kemudian pokok bahasanya itu ada sistem-sistem angka atau bisa kita sebut scientific komputasi, kemudian error, interpolasi, sampai terakhir kembali lagi ke aljabar linier ya. Tapi aljabar linier untuk metode numerik. Nah ini ada pustaka, semuanya utama, tapi nanti saya akan paling sering gunakan yang nomor 1 ini, Capra dan Kenil 2010, edisi ke-6. Bisa saudara cari di Google. Sebentar ya. Sebentar saya coba cek situs dulu ya. Oh, ini ada yang sama saat. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Sebentar ya.
Kemudian kita gunakan ini, saya kasih atau memang ya untuk sekedar opsi sajalah, Python dan Microsoft Excel. Kenapa, saya di sini masukkan Microsoft Excel? Karena memang nanti di perkuliahan ini kita butuh simulasi-simulasi dan supaya mempersingkat waktu kita gunakan Microsoft Excel karena lebih cepat seperti itu. Masih dibahas saja. Dan, prasyaratnya ini ada Alpro dasar, Statkom, Matematika 1, dan terakhir Aljabar Linear. Di sini ada, ya silakan dibaca sendiri ya, minggu ke-1 sampai ke-16. Untuk bobotnya itu karena jadi kemarin itu waktu statistika komputasi, saya diprotes Pak Bas. Jadi Pak Bas itu ngasih nilai ke saya, tapi masih saya boboti lagi, terus saya masukkan lagi. Jadi katanya, bukan seperti itu. Jadi nilai yang diberikan ke Pak Bas itu sudah nilai final. Jadi nanti kalau dari saya, karena saya yang sebelum ETS, jadi ETS itu bobotnya 50% ya. Kemudian, ada kuis, itu, 15%, lalu ada tugas, ini 15% juga, kehadiran atau absensi dari kalian itu 5%, lalu, ada keaktifan ya. Ya intinya keaktifan kelas bagaimana seperti itu. Sorry, ini 10%, ini 5%. Kurang 5% ya, jadi mungkin di kuisnya jadi 20 ya, 20%. Ini dari saya, ya. Nanti Bu Kartini, ya, ada sendiri PAS-nya beliau berapa, kuisnya beliau berapa, tugasnya berapa, sampai dengan keaktifan atau mungkin beda-beda ya nanti skupnya. Yang jelas ini nanti punya nilai akhir, ya. Nilai akhir, dia di sini juga nilai akhir, berapa, kemudian, kita bobotkan 50-50 atau dijumlah dibagi 2, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kemarin Pak Bas ngasihkan, terus saya upload, saya berikan lagi ke Pak Bas. Barusan ngomong kemarin, "Pak, tapi waktu tim teaching teori peluang itu kan, Pak, tapi nanti nilainya jangan dirubah lagi ya loh." Waduh, terus saya akhirnya tanya, jelaskan, ternyata beliau bilang, "Iya, saya juga punya penilaian sendiri. Jadi yang nilai yang sudah saya berikan ke Pak Amri itu sudah final, jadi diboboti saja 50 dari Pak Amri, 50 dari saya," seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Pak, cukup. Oke. Oke, kita lanjutkan langsung saja ke pertemuan 1. Bisa dibuka ya PPT-nya? Oh iya, Jupyter Notebook-nya, nanti ajalah, masih kosongan soalnya. Nanti saya kirim juga Jupyter Notebook-nya. Angka-angka dan jenis kesalahannya yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi komputasi saintifik, agendanya komputasi saintifik, jenis kesalahan, sama motivasi menggunakan sebuah metode numerik. Saya beri pengantar saja di depan ya. Jadi ketika kita punya sebuah akar-akar persamaan ya. Jadi atau mungkin ketika kita punya sebuah persamaan, misal sebuah fungsi f(x), misal dengan f(x) sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Bagaimana saudara menemukan nilai x-nya? Salah satunya adalah menggunakan apa?
menggunakan, aljabar linier. Aljabar biasa sih. Menggunakan aljabar dengan memfaktorkan kan tentunya dari sini karena kita sudah khatam ya sejak SMA kita sudah tahu bahwasanya X adalah X min 1 dan juga X min 1. Maka X sama dengan 1. Ini jika suatu persamaan ini mempunyai sifat apa? Closed form. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan closed form? Yang dimaksud dengan closed form itu adalah sebuah persamaan tersebut mempunyai solusi yang unik, ya. Sebuah persamaan yang mempunyai solusi unik. Seperti itu. Kita bisa menggunakan akar-akar biasa. Tetapi fungsi closed form pun juga bisa kita gunakan pendekatan numerik. Bagaimana caranya nanti kita bahas di slide ini ada di akhir-akhir lah. Kita bisa gunakan untuk menentukan nilai X ini kita bisa gunakan. Nah, lalu muncullah sebuah fungsi atau sebuah persamaan yang sifatnya tidak closed form sama sekali. Misal fx itu sama dengan e min x, x faktorial dibagi n, misal seperti ini. Ini kan sebuah fungsi yang tidak closed form. Kita cari akar-akarnya pun kita gunakan metode-metode sebelumnya yang kita pernah dapatkan ini nggak bisa. Akhirnya bisa didekati dengan sebuah metode numerik ini. Ya, yang menggunakan pendekatan algoritma dan juga apa? Perulangan atau iteratif. Iteratively, secara iterasi, seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan logika berpikir secara numerik ini, seperti itu. Memang di akhir kita hanya menggunakan package. Misal kita mau gunakan package ABC, ya kita tinggal menggunakan. Tapi kita harus menanamkan konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi saudara harus tahu isinya seperti apa. Mungkin untuk yang minggu pertama ini bukan agak ringan ya, tapi sangat ringan ya materinya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita masuk, ini masih di bagian saintifik komputasi ya. Ada bilangan biner. Jadi bilangan ini jika kita transformasikan ke dalam bentuk perkalian power atau derajat ya. Jadi 5 kali 10 pangkat 2 itu kan 500. Nanti bentuknya jadi seperti ini. 5 kali 10 stand for ini. Kemudian 2 kali 10 pangkat 1 stand for puluhannya ini. 4 kali 10 pangkat 0 yang berarti hanya 4 kali 1 stand for satuannya. Kemudian ini ada daerah desimalnya di sini. Desimal. Dan kita sepakati ya, untuk ke depan-depannya, penulisan desimal kita gunakan titik ya, di mata kuliah analisis numerik ini ya. Nggak ada koma ya. Ya kalaupun nanti ada yang lupa, nggak apa-apa lah saya benarkan waktu ETS atau mungkin tugas. Tapi ya kita disclaim dulu di awal ini ya, kita gunakan titik untuk menuliskan desimal ya. Lalu 5 kali 10 pangkat min 1 dan seterusnya. Seperti itu. Nah ternyata usut punya usut, di dalam komputer itu, dia tidak membaca hal yang serupa dengan manusia. Tapi dia hanya membaca menggunakan biner. Biner itu apa? Jadi 01, 01 ya. 01, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Seperti itu. Bagaimana komputer menerjemahkan angka 524,503 ini? Mari kita lihat di sini. 5 dia 1, 2 dia 0, 4 dia 1, 5, kemudian sebentar. Ini sepertinya nggak ada korelasinya. Oh ya, sorry, ini nggak ada korelasinya. Ini hanya contoh saja. Karena kalau pada umumnya itu ya, binernya itu 5 ke atas ya, dia itu 1. Ini lebih dari 5. Kurang dari 5,
dia masuk ke angka 0. Klasifikasi binernya seperti itu. Jadi kalau dalam komputer, dia menyimpan angka 0 sampai 9 ini nggak ada, tapi hanya 0, 1. Seperti itu. Begitu juga dengan yang pecahan, ini misalnya. 1/2 itu kan setengah, kalau manusia ya. 1/4 0,25 dan seterusnya. Tapi coba kita lihat ini binernya. 1/2 itu sama dengan 0,1. Kemudian 1/4 sama dengan 0,001. 1/5 sama dengan 0, sebentar, oh ini 1/8 sama dengan 0,001. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan yang ini. Kita kan biasanya menggunakan pembulatan ya, kalau yang di belakang koma itu muncul panjang, kita kasih garis di atasnya. Itu juga sama. Tapi di biner, kan ini kan harusnya kan 0,33333,6 ya kalau nggak salah terakhir harusnya. Atau 333 terus ya, 333 terus kok kayaknya. Nah di biner dia ditransformasi ke 0, dia ini karena kurang dari 5 dimasukkan 0 terlebih dahulu, lalu dipatenkan dengan seret 1 ini habis. Kan harusnya kan 0,000000. Kalau mau 3 angka, 6 angka juga bisa, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, 1/6 ini. Kemudian ada 1/7 juga sama, 1/9 juga sama. Memang ini enggak, ini hanya sebuah penambahan pengetahuan saja, bahwasanya di sistem komputer itu dia menggunakan sistem bilangan biner, seperti itu. Coba ini, bulatkan dengan menggunakan biner, bulatkan 1/3, 1/5 ke dalam 6 angka di belakang koma. Misal kita coba yang ini, 1/3 berarti 0,00001. Ada garisnya. Ini 1/3. 1/5 silahkan dicoba sendiri. Hanya untuk intermezzo saja biar nggak ngantuk ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu kita akan kembali lagi ke fungsi dan juga script. Jadi di analisis numerik tentunya kita juga akan membutuhkan sebuah fungsi dan script. Karena kenapa sebuah fungsi dan script? Ini adalah callable ya, callable atau mudah untuk dipanggil kembali. Ya kita sudah belajar ini ya. Saudara sudah belajar ya di Alpro dasar sampai lanjut ya. Sudah dong. Halo? Sudah lah ya. Iya sudah Pak. Oke. Jadi misal fungsi dan script ya. Misal kita membuat sebuah def apa ya, misal def luas segitiga, ada alas, ada tinggi, seperti itu. Lalu kita inputkan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Return luas. Kita jalan
kan di sini luas segitiga 4,1. 4. Nah, seandainya kita punya, kita melakukan coding ke bawah sampai ya lot of line lah, kita masih bisa memanggil fungsinya yang tadi kan. Jadi misal saudara membutuhkan luas segitiga itu tadi 8,8, nah tetap muncul seperti itu. Jadi memang harus belajar ya coding yang rapi, karena biasanya kan kita itu coding itu malas dijadikan sebuah fungsi. Jadi misal saudara butuh ya, saudara selesaikan saja luas sama dengan 0,5 dikali 4 dikali 4 seperti itu, langsung lanjut ke line berikutnya. Jadi memang harus belajar untuk lebih rapi lagi, maksudnya selalu belajar selalu rapi. Ada buku yang bagus untuk clean code book, saya lupa punya siapa ya, ini punyanya Robert Cecil Martin, ini bagus ini. Kalau saudara ini jadi data scientist butuh yang namanya ini, karena nanti saudara bukan butuh ya, istilahnya saya rekomendasikan untuk belilah, karena nanti saudara itu berhadapan dengan bug, kadang struktur datanya yang nggak sesuai, kita bingung lah pokoknya seperti itu. Ini bagus bukunya. Oh, di Tokped ada, ya harganya lumayan, tapi kan original, nomor 195.000. Bagus ini. Saudara sudah belajar OOP? Sudah, Pak. Semester berapa? Iya, sudah. Semester berapa? Kemarin ya? Semester 2 atau 1 kalau nggak salah, Pak. Masih ingat ya? Ya kalau dibuka lagi ingat lah, Pak. Ini ada modul bagus sih, tak carikan ya. Ada, saya punya OOP. Sebentar. Nah ini, saya kirim. Mau ini? Ini bagus ini. Dasar banget. Saya kirim di grup WA untuk latihan saudara. Penting nggak? OOP itu penting. Saya kirim. Mana tadi? Dibaca-baca ya. Bagus kok bukunya. Ini sudah nggak dibutuhkan. Ya, seperti itu ya. Jadi fungsi dan script sangat berguna di metode numerik ini ya. Di mana kita pasti sudah terbiasa dengan input dan juga output ya. Ini ilustrasinya pakai MATLAB ya. Karena buku referensinya pakai MATLAB. Nah, ini coba buat latihan. Fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini mudah sekali lah. Kalau buat anak sains data UPN mah terlalu easy. Nah, lalu ada skalar, vektor, matriks, dan tensor. Dapat ini ya di Alpro lanjut. Halo? Halo? Kalau seingat saya skalar, vektor, matrik itu ada, Pak. Kalau tensor masih belum ingat saya, Pak. Kalau ada. Oh iya, memang nggak ada kayaknya. Jadi memang untuk intermezzo saja. Kalau tensor itu lebih kayak gini, Mas. Jadi di dalam matriks ada sebuah matriks atau ada sebuah vektor. Istilahnya itu ya matriks 3 dimensi sampai 4 dimensi lah.
Itu namanya tensor. Dan itu memang sangat dibutuhkan nanti, apalagi kalau kita deep learning image processing. Ya, ini image processing. Sangat dibutuhkan. Kan kalau ini skalar ya. Skalar itu ya ini skalar, 23, 32 itu skalar. Biasanya kalau di orang statistika, orang matematik, penulisannya itu dibedakan, Mas, simbolnya. Misal skalar itu A kecil biasa. Kalau vektor itu huruf kecil tapi tebal. Gimana ya mempertebalnya? Pokoknya tebal lah. Huruf kecil tebal. Seperti itu. Itu vektor. Kalau matriks, huruf besar tebal. Itu matriks. Kalau tensor ini nggak ada notasinya. Tapi kalau di computer science, beberapa paper yang saya baca, mereka nggak membedakan ini sama sekali. Menulis skalar, vektor, matriks, dan tensor sama notasinya. Saya pertama kali waktu tesis ya, itu coba baca buku papernya lah, papernya untuk referensi saya. Computer science nggak dibedakan. Lalu bagaimana kita bisa mengovercome hal tersebut atau melewati ya? Ya saudara harus turunkan rumusnya, ditulis, kemudian dipraktekkan ke datanya. Oh ternyata data ini. Tapi paper yang bagus biasanya itu menerangkan. Memang penulisannya nggak dibedakan, tapi biasanya dia menerangkan. A adalah apa, kemudian B adalah apa, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita coba sedikit refresh ya di sini ya. A, skalar itu A. Nah, ini skalar ya. Kemudian untuk vektor, list ini bisa dikatakan vektor. Vektor 1. Ini bisa dikatakan vektor. Tapi lebih afdol lagi kalau kita gunakan NumPy. Lalu kita gunakan numpy.array 1, 2, 3, 4. Ini vektor. Ya, karena hanya satu kolom. Lalu ini matriks. Kalau kita cek shape-nya, misal ini vektor 2. Coba kita cek shape-nya vektor 1. Dia error. Tapi kalau shape-nya vektor 2, error juga sebentar. Oh, saya pakai kurung ternyata. Tapi kalau list tetap error. Nah, kalau vektor 2 ini nggak error. Karena dia memang supposed to be-nya adalah ya sebuah vektor. Seperti itu. Tapi untuk list ini dikatakan vektor ya vektor. Seperti itu. Tapi memang untuk yang bisa dilakukan operasi perhitungan, lebih baik kita gunakan vektor dari NumPy. Lalu ada matriks, hanya ada satu ya. Kalau matriks itu ya dari NumPy. Tapi deklarasinya juga NumPy macam-macam. Zeros, misal membuat vektor, membuat matriks zero. Ini vektor sedikit. Sebentar, berarti harusnya gini. 55. Ini matriks kosong 5 kali 5. Kalau kita cek shape-nya, 5 kali 5. Lalu kita coba yang lebih tinggi lagi, 3 dimensi ya. Matriks atau mungkin bisa kita bilang sebagai tensor. Matriks 1 sampai zeros. Nah, seperti ini. Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan nggak? Ini kebanyakan ini. Kita gunakan 3 kali 3 saja. Nah, bisa bayangkan nggak?
Untuk ini, ya. Atau ini mau dijadikan 4? Sorry. Ternyata ini begini. Nah, kalau saudara kita transformasikan bentuknya seperti ini kan hampir sama. Nggak muncul, bos. Jadi kan misal ini 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Itu yang dinamakan dengan tensor. Atau kita intermezzo. Gimana? Izin bertanya. Iya, Yang silakan. dinamakan tensor dengan matriks 2 dimensi, matriks 3 dimensi itu apakah sama, Pak? Harusnya sama. Harusnya sama, Mas. Tapi Berarti mungkin kemarin sudah dapat berarti, Pak? sudah dapat ya? Oh iya, Iya. sama. Mungkin untuk istilah kerennya saja lah. Atau sebenarnya kita coba tensor sim panjang ini medium. Panjang ya. Atau kita intermezzo saja sebentar. Saya tunjukkan data image MNIST ya. Memang agak panjang ini. Apa kita intermezzo? We have time, ya. We have time. Oke, masih ada nggak ya? Nah, ini MNIST transit-nya ya. Oh, sebentar. Ini sudah terload sih, tapi saya lupa untuk dijadikan ke bentuk apa? Matrix. Sebentar ya. Nah, ini.
Mmm. Saya buka di collab saja ya. Sudah ada dulu kalau di collab. Memang nggak pernah, apa, latihan lagi saya. Sebentar. Terakhir buka 6 November. Aduh, harus upload. Sebentar ya. Saya cari dulu. Ada kok. Nah, ini coba kita cek ya. Oh, kita cek di sini data stream. Benar. Nah, jadi bentuk tensor itu seperti ini, Mas. Hampir sama seperti beberapa dimensi. Dan ini tuh jadi memang misal pixel size-nya tadi yang kita tahu di MNIST itu punya pixel size berapa ya? Jadi kita lihat kok di mana ya. Nah, ini 60.000 kali 28 kali 28. Jadi gambarnya itu sebenarnya gambarnya aja itu hanya 28 pixel kali 28 pixel. Tapi ada 60.000 gambar. Bisa dibayangkan ya. Jadi data gambar itu ya, kalau kita ilustrasikan di sini, misal ini setiap kota ini mewakili 7 ya. Jadi kita butuh 4 ya. Sorry. 4
lalu ke bawah juga 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini inilah intinya. Nah, ini adalah 28 kali 28, misalnya seperti itu. 28 kali 28. Nah, tetapi komponen tentunya di sini ada 28, 28, 28, 20. Ini adalah pikselnya. Jadi kalau 28 kali 28 itu ketemu berapa ya? 4, 6, 8 kali 2, 16, 2, 2, 4, 6, 5, 4, 8. Nah, 784 komponen matriks. Jadi yang kita lihat di sini, yang kita lihat di sini. Nah ya, misal saya kan ini panggil yang label data dimensi ke 0. Kita coba cek shift-nya. Oke, ternyata adanya 1280 karena saya bagi batch-nya ke 4 ya. Kita coba panggil yang ke 0. Nah, ini 1 kali 28 kali 28. Ini menggambarkan satu image. Kalau kita hapus shift-nya, maka kita akan lihat isi datanya. Nah, ini. Jadi ada 20, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 17, 18, 19, 20. Ini pasti 28. Terus ke bawahnya itu ada 28. Jadi seperti inilah data tensor. Karena ini merupakan gambar. Dan kalau kita upload ya, kita gunakan matplotlib, dia bisa jadi gambar, Mas. Sebentar, ada code-nya enggak ya? Biar nggak mikir lagi saya. Nggak ada. Oke, coba saya plotkan ya. Semoga cepat. Sampai saat ini saya dulu bikin kok plotnya. Ya seperti itu. Jadi saya sudah berikan contoh yang data NIS-nya. Nah, ini data tensornya seperti ini. Kalau di gambar itu Mas, 0 itu hitam, kemudian kalau 1 itu putih. Jadi 0, 1, 0 itu hitam, 1 itu putih. Jadi kalau black and white itu ya 01 gambar apa? Angkanya 0101 itu jadinya black and white. 0 sampai 1 lah istilahnya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke materi ini. Nah, tadi sudah dibuat ya. Sebentar ini saya close dulu aja. Kita kembali ke sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu line plot.
line plot sangat berguna untuk menunjukkan sebuah istilahnya itu ilustrasi lah. Jadi misal kita punya sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. Yang diinputkan otomatis adalah X kuadratnya. Seperti itu. Jadi kalau mau kita plotkan misal X, kita punya X dari 0,1 sampai misal 0,9. Maka Y-nya berapa? Karena X kuadrat, ya tinggal dihitung 0,01 sampai dengan 0,81. Lalu kita plotkan. Dari sini kita bisa tahu titik maksimalnya sebuah fungsi itu berada di mana. Bisa dipahami ya? Import matplotlib. Misal kita punya X sama dengan np.array Oke, misal saya punya X, saya randomkan, X sama dengan, jangan random ya. Kita mulai dari, sebentar. Generate consecutive numbers. Oke, kita gunakan linspace. Saya lupa sampean. Linspace 100 misalnya. Tuh. Oh, sorry. 0 sampai 100, N-nya misalnya kita gunakan 100 juga. Jadi kita punya 100 data, ya. Lalu kita buat Y-nya sama dengan X kuadrat. Ya. Ini Y-nya, ini X kuadrat. Lalu kita plotkan ya. Kita plotkan lt.plot X, Y. Nah, ini kan masih belum fungsinya kan parabola terbalik ya. Jadi kalau kita buat min 100 sampai 100, ini 200. Nah, kalau fungsi kuadratik, dia memang nggak punya fungsi maksimal, tapi adanya fungsi minimum. Seperti itu. Nah, dengan plot ini bisa membantu kita untuk apa? Untuk menemukan letak-letak nilai-nilai lokal minimum, lokal maksimum seperti itu. Atau global minimum, global maksimum. Bisa dipahami ya? Jadi plot ini juga merupakan tools dari analisis numerik. Ini memang cukup menarik Python itu. Tapi ketika kita arrange-kan A sama dengan B seperti ini, maka baru bisa A is B. True. ID A akan sama dengan ID B. Maka dari itu, saudara pasti kan pernah mengalami di Python. Loh, saya merubah yang copy kok, tapi yang induknya kok ikut terubah. Pernah nggak mengalami seperti itu? Maksudnya gimana, Pak? Jadi, Coba. misal saudara itu punya ini ya, kan ada list ya, a.append 2 misalnya. Ya. Harusnya kan A-nya gini, B-nya juga ikut. Tahu maksudnya nggak? Iya, paham. Ya, karena ID-nya sama. Ngerti nggak maksudnya? Itu ketika ID-nya sudah disamakan dulu, Pak. Tapi kalau ID-nya belum disamakan juga beda kan hasilnya, Pak. Jadi nggak Iya, terpengaruh beda. itu. Ya, makanya kadang itu ketika kita melakukan pre-processing, baiknya itu kalau di feature-nya itu ada copy, kita gunakan copy. Kalau saudara hanya arrange A sama dengan misal A copy seperti ini,
saudara ganti A kopinya, A-nya juga ikut keganti. Iya, paham, Pak. Seperti itu. Kalau nggak salah list itu ada kopinya kok. Saya lupa, ada kok pasti ya. Nah, ini logika, ya ini silakan, ya bukan silakan, ya, saudara pasti masih paham lah ya. Double equal itu sama dengan kurang dari dan seterusnya. Ini silakan kalau yang mau latihan. Nah, lalu ada kondisi. Di sini ada if else, elif else, elif, dan seterusnya. Ya. Jadi if kondisi, elif kondisi 1, elif kondisi 2, else. Seperti itu ya. Benar. Lalu ada perulangan, ada for loop, dan while loop. Kalau di Python hanya ada dua ini, for sama while. Dia nggak ada repeat until ya. Jadi repeat until-nya hanya didesain by logic. Tahu kan ya perbedaannya? Kapan menggunakan for, kapan menggunakan while. Maaf. Sampai sini ada pertanyaan? Masuk angin saya. Kita akan masuk ke error dan jenis kesalahan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Masih bisa diikuti ya? Iya, masih belum, Pak. Oke, selanjutnya saya buka dulu bukunya ya. Ini bagus sekali ya bukunya ya. Tapi memang kadang-kadang ada yang terlalu berat, ada yang terlalu ringan. Jadi kalau dirasa ada beberapa materi yang berat di buku ini, saudara cari aja yang buku lain yang mengantarkannya dengan bahasa yang lebih mudah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis kesalahan ya. Salah satunya nanti kita membahas ini, akurasi dan presisi. Kemudian ada angka penting, definisi error atau kesalahan. Jadi kalau saudara sudah pernah dapat regresi kan ya? Sudah pernah lah ya? Sudah, Pak. Regresi itu kan kita punya sebuah variabel X secara sederhana ya, dan variabel Y. Lalu dengan sebuah algoritma regresi, kita dapatkan Y hat. Ya kan? Ya, betul ya? Y hat ya? Iya, Pak. Atau istilah lainnya itu Y predict. Seperti itulah. Nah, misal kita punya sebuah X-nya berapa, nanti Y-nya berapa. Nah, Y ini biasanya sering disebut kalau yang Y sesungguhnya ini Y true atau Y sejati, seperti itu, Y sesungguhnya. Nah, Y true ini misal punya nilai 1, ternyata Y prediknya itu 1,5. Ada selisih kan? Selisih itulah yang dinamakan dengan error. Ya, yaitu kita ilustrasikan Y true min Y aproksimasi misalnya. Y approx. Itu dinamakan dengan error. Error yang secara sederhana. Nah, di dalam sebuah error itu ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Salah satunya akurasi dan presisi. The error associated with both calculation and measurement can be characterized with regard to their accuracy and precision. Accuracy refers to how closely a computed or measured value agrees with the true value. Itu akurasi. Jadi kalau saudara pernah tahu line plotnya regresi, ya saudara sampai sini ya, sampai menganalisis residualnya ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ada garis regresi di sini ya. Ya kan?
Ini error ya, error plot ya? Masih ingat nggak ya? Halo? Masih ingat ya? Ingat Pak, dikit-dikit. Ini regresi plot. Nah, lalu di sini ada observasi residualnya misalnya. Ini Y hat. Nah, jarak antara garis ke titik ini semakin kecil, maka data tersebut semakin akurasi. Sedangkan precise itu refers to closely individual computed or measured values agree with each other. Ini dapat dikatakan akurasi dan presisi. Kalau yang seperti ini hanya presisi saja. Karena nilai akurasinya jauh dari garis ini, seperti itu. Nah, ini ilustrasi dari gambarnya. Increasing accuracy, dia tepat di garis-garisnya. Ini nggak tepat. Ini presisi dekat antara observasi, ini akurasi dan presisi. Seperti itu. Jadi nanti di metode numerik, kita akan melakukan sebuah pendekatan yang meminimalisir error. Seperti itu. Ya, kata kuncinya adalah error. Karena ilmu kita itu ilmu ini meminimalisir error atau resiko. Kalau di dunia ini semuanya pasti ya nggak ada statistika, nggak ada sains data ya. Seperti itu. Lalu ada angka penting atau angka signifikan. Nilai XA dikatakan mempunyai M angka signifikan terhadap XT. Jika kesalahan mempunyai nilai kurang dari sama dengan 5, maka angka ke M plus 5 plus 1 dihitung dari kanan, dihitung ke kanan dari angka non-zero di dalam XT. Itu merupakan angka penting. Jadi misalnya nih, kalkulator saya ini, kita coba buka kalkulator. Menghitung 1/3 itu ini, 0,3333333 gitu ya. Atau kita coba ambil yang misalnya hanya 0, kalkulator ya, kalkulator. 0,33333, 5 koma di belakang angka. Lalu saya sendiri menghitung 1/3 itu saya cukup gunakan 0,33 seperti ini. Lalu saya hitung error antara hasil saya dengan hasil kalkulator. Error sama dengan 0,33333 dikurangi 0,333 sama dengan 0,00033 seperti ini. Maka di mana letak angka signifikannya? Bila XA, ya XA, jadi ini katakanlah XT-nya dan ini adalah XA saya. Karena error sama dengan X true dikurangi X aproksimasi. Jadi XT itu sama dengan X true atau nilai sesungguhnya. XA itu sama dengan X aproksimasi. Atau nilai pendekatannya. Nah, di sini saya hitung, ternyata ketemunya 0,00033. Nilai XA dikatakan mempunyai M angka signifikan. Berarti ini berapa angka signifikannya? Jika kesalahan XT min XA mempunyai nilai kurang dari sama dengan 5 pada angka ke M plus 1 dihitung ke kanan dari angka non-zero. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah mulai non-zero. Ini masih 0, 0, 0. Ini non-zero keempat. Lalu plus 1. Jadi angka signifikan dari error ini adalah ada 5.
5 angka signifikan. Ilustrasinya ada di speedometer ini. Jadi kalau ilustrasi speedometer ini signifikan figur ya. Figur, gambar yang signifikan. Ini juga menggunakan pendekatan numerik. Ini nggak mungkin pas ini 4, berapa ini? 4 ini 50, 4,9 ya belum tentu pas 49 ini. Bisa lebih seperti itu. Jadi ini yang salah satunya yang dimaksud dengan angka signifikan. Nah, lalu definisi error atau kesalahan itu sendiri, yang pertama ada di simplifikasi dan asumsi yang digunakan untuk merubah peristiwa alam ke dalam formula matematik. Contohnya apa? Regresi itu. Atau peramalan COVID. Kesalahan atau keteledoran, kesalahan program atau aritmatika. Ketidakpastian dalam data, kesalahan mesin ya, malfunction. Lalu kesalahan matematis dalam kesalahan pemotongan atau ini bisa dikatakan pembulatan. Seperti itu. Oke, PPT-nya sampai sini. Oh, masih ada ini. Nah, ini ya. Jenis error. Umumnya error itu adalah true value dikurangi dengan aproksimasi. Secara umum seperti itu. Contoh misalnya. Kita membeli sebuah kayu, atau gini aja, misal ada aqua gelas 240 mili, di kemasannya tertulis 240 mililiter. Anggaplah ini merupakan true value-nya. Seperti itu. Lalu setelah saya ukur, saya masukkan ke gelas ukur nih. Ternyata hasilnya adalah 239 mili. Anggap saja ini aproksimasi. Lalu didapatkan error berapa sama dengan 240 dikurangi 239 sama dengan 1. Nah, ini error yang kasat mata atau perhitungan error yang sederhana. Ya. Di statistika dia dikembangkan. Ada apa? Ada RMSE. Masih ingat ini? Root mean, harus ingat ya. Squared error. Kemudian ada RMSE saja, mean square error. Lalu ada MAE, mean absolute error. Seperti itu. Masih banyak lagi. Kenapa macam-macam error ini muncul? Saya akan jelaskan ilustrasinya. Ini kan hasilnya 1. Lalu ada contoh lain lagi nih, misal saya beli benang. Kemasannya menuliskan bahwa panjangnya itu 10 cm. 100 cm lah, contoh lain ya, contoh lain. Jadi 100 cm biar masuk akal. 10 saja, 10 saja. Saya beli benang, kemasannya menuliskan 10 cm. Sampai rumah, saya ukur, ternyata hanya 9 cm. Anggapannya ini true value, dan ini adalah aproksimasi. Lalu kita hitung errornya. Dan didapatkan 1. Aduh.
Ini sama, angkanya 1. But which one is have a smaller error? Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ini errornya lebih kecil daripada yang ini? How? Karena ini akan menghasilkan nilai yang sama kan kalau kita gunakan perhitungan yang secara normal lah. True value dikurangi aproksimasi, true value dikurangi aproksimasi. Ya, betul. Jadi kita membutuhkan sebuah cara untuk menormalisasi hal tersebut. Dinamakan dengan relative error ya. Relative error, yaitu menormalisasi nilai error menggunakan true value-nya. True value dikali dengan 100%. Sehingga kita akan mempunyai sebuah rumus, misal error relatif saya singkat dengan ER ya, atau E aproksimasi EA, sama dengan true error atau error ya, dibagi dengan true value dikali dengan 100%. Ini rumusnya. Kita cek dulu apakah betul. Ya, true error dibagi true value. Oke, error true-nya. Ini ternyata namanya error true ya, bukan error aproksimasi. Bentar. ET namanya. True error dibagi true value dikali 100%. Dengan rumus ini ya, let's calculate again persamaan yang ini dan juga yang ini. Ini adalah 1 yang error botol aqua, gelas aqua, 1 dibagi dengan 240 dikali 100% vs 1 dibagi 10 dikali 100%. Which one is higher? And which one is smaller? Of course, tentu yang ini. Sehingga orang statistika, orang matematika, orang computer science, segala jenis, pokoknya yang berhubungan dengan eksak waktu itu, berkembanglah error tersebut ke dalam bermacam-macam. Ini salah satunya. Ada RMSE, MSE, MAE. Karena dengan menggunakan error ini, kita tidak lagi terganggu dengan yang namanya scalable atau unit pengukurannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa, Pak. Kalau ini kan hasilnya 0,1. Ya 10%. Kalau yang ini hasilnya berapa ya? 1 dibagi 240 dikali 100. 0,41%. Ya, jadi ini adalah salah satu asal-usul dari error. Maksudnya pengantar tentang jenis kesalahan. Karena nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya error seperti itu. Silakan coba ditulis dulu atau mungkin yang mau nulis meringkas. Karena nggak ada fitur record ya saat sekarang ya. Sebentar ya. Bentar. Saya ke kamar mandi sebentar. Masih belum nulisnya. Saya tunggu kalau belum. Gimana sudah? Pak mau tanya, Pak. Iya. Kalau misal data yang mau kita bandingkan errornya itu bukan hanya 1, tapi misal 10. Itu yang kita ambil nilai rata-ratanya dulu berarti, Pak? Iya, makanya iya betul. Ya makanya ini ada min-minnya ini Mas. Ada min,
min. Jadi memang, kalau cuman satu cara perhitungannya memang bisa seperti ini, tapi kalau banyak ya di rata-rata. Mudahnya. Tapi memang rata-rata pasti di rata-rata sih, Mas. Min semua. Seperti itu. Karena setiap kan kadang-kadang maksudnya banyak ini kan anggaplah sebuah data ya, karena data itu setiap data mempunyai bobot yang sama ya, karena data itu sendiri merupakan sebuah objek ya. Jadi bukan data satu, data dua itu objek yang berbeda, sehingga harus mempunyai bobot yang berbeda pula. Jadi kan bukan begitu, makanya kita gunakan min atau rata-rata. Ada pertanyaan sampai sini? Selain Mas Zahid tadi. Saya lanjutkan ya? Sudah nulisnya ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sampai sini PPT-nya. Kita beralih ke buku. Di bukunya, karena waktunya masih ada, jadi saya tambahkan tentang oh sorry, ini ada juga ya, lanjutannya tadi ya. Jadi ini ada error aproksimasi dengan pendekatan current approximation dikurangi dengan previous approximation dibagi dengan current approximation. Ini nanti ini, saudara pasti bingung nanti. Sebentar, ini coba cek. Nah ini, jadi itu tadi sudah masuk ke ranah error estimates for iterative methods atau estimasi error untuk metode yang iteratif atau yang berulang-ulang. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ini, kita tahu bahwasanya ekspansi Taylor ya, ini harusnya warna apa ya? Hitam. Ekspansi Taylor ya. Ekspansi kurang kecil kayaknya. Nah, ya. Ekspansi Taylor. Misal kita punya E pangkat X, ini sama dengan apa? 1 ditambah X ditambah X per 1 faktorial, bener ya gini ya? Atau 2, oh 2 sorry. X kuadrat ditambah 2 faktorial ditambah sampai dengan X pangkat N per N faktorial. Jadi ini adalah ekspansi Taylor. Kita tahu bahwasanya ketika kita gunakan E pangkat 1 atau eksponensial 1, berapa ya hasilnya ya? Kita buka Excel ya di sini ya. Kita main-main di Excel. Eksponensial 1. 2,718 2,718 28 1828. Ini didapat dari mana? Ya didapat kita masukkan E pangkat 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 kubik 3 faktorial ditambah
sampai dengan 1 pangkat N per N faktorial. Terlihat mata ya, 1 tambah 1 ketemu 2, lalu desimalnya ini adalah penjumlahan ini sampai dengan N-nya itu. Didapatkan 2,718288182 atau 1828. Itu untuk yang nilai E pangkat 1. Sedangkan untuk E pangkat setengah, kita punya sama dengan, kita coba di sini. Ini E eksponensial 1. Ini eksponensial setengah. Satu koma 648, 1,648, 721, 271. Ini dapatnya bagaimana? Juga cara yang sama, seperti itu. Sebentar. Aduh. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya saya akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan iteratif ya, metode iteratif untuk mendapatkan atau mengestimasi error dari metode iteratif. Jadi misalnya, ya, ekspansi Taylor itu kan punya terms ya. Jadi term yang pertama untuk E pangkat X adalah 1 plus X. Ini term pertama. Lalu selanjutnya term yang kedua, misal saya beri aksen 1 lah. E pangkat X aksen 2. 1 plus X ditambah X pangkat N per 2 ya. Per 2 per 2 faktorial. Ini term 2. E pangkat X 3 sama dengan 1 plus X plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini term 3. Dan seterusnya sampai EXN ya, sama dengan 1 plus X plus, oh sorry. Ini harusnya nyambung ya, sorry. Ini harusnya nyambung. Sampai dengan titik X pangkat N per N faktorial. Ini N term. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Dan ini bisa kita gunakan sebagai iteratif atau perulangan. Sampai sini bisa dipahami? Pak, saya izin nanya, Pak. Iya. Itu yang eksponensial yang ketiga itu Salah tanpa ya? ada yang X kuadrat. Ada. X kuadrat. Oh, iya. Ya, salah. Terima kasih, Mas. X kuadrat per ini term 3. Bisa dipahami ya ini ya? Ini adalah ekspansi Taylor N term. Lalu coba kita hitung eksponensial 5 itu tadi, eksponensial 0,5 itu tadi dengan menggunakan apa? Metode iteratif seperti ini, perulangan seperti ini. Error yang kita gunakan tentunya kita gunakan estimate error yang iteratif itu tadi. Kita gunakan yang ini, approximate error dibagi dengan approximation, atau current approximation dikurangi previous approximation dibagi dengan current approximation.
Terserah mau gunakan yang mana. Oke, kita gunakan dua-duanya ya. EA1 dengan EA2. Jadi di sini ada EA2, EA1 sama dengan apa tadi? Approximate error dibagi dengan approximation. Dikali 100%. Apa itu approximate error? Ada yang tahu? Di sini dijelaskan. However, dalam dunia nyata, we will obviously kita sesungguhnya tidak tahu jawaban sesungguhnya dari sebuah priori. Priori itu informasi yang utama ya. For this situation, an alternative, intinya kita nggak tahu true value-nya lah. For this situation, an alternative is to normalize the error using the best available estimate of the true value that is to approximation itself. Jadi pembaginya, karena kan sebelumnya kan pembaginya kita gunakan true value-nya. Tapi di dunia nyata itu kadang kita nggak tahu true value-nya berapa. Sehingga di sini berdasarkan 3.2 dan juga 3.4 ya. Kata buku ini dia boleh menggunakan pembaginya itu nilai aproksimasi itu sendiri. Jadi approximate error dibagi dengan approximation. Where the subscripts pembaginya adalah signifies the error is normalized to approximation value. Tapi ada pertanyaan lain lagi. Ada masalah lain lagi. Jadi misal begini, misal saya punya sebuah fungsi, Y sama dengan X kuadrat ditambah X, seperti ini saja lah. Ya kan? Jangan. Y sama dengan, ya sini tadi X kuadrat min 2X min 2X plus 1. Seperti ini. Kita tahu ya bahwasanya nanti solusinya adalah X sama dengan 1 ya. Misalnya seperti itu. Seandainya kita tidak bisa, seandainya ini sebuah persamaan yang non-closed form, kita tidak bisa menyelesaikan dengan akar-akar persamaan biasa ya. Saya selesaikan dengan sebuah inisiasi ya. Inisiasi itu apa inisiasi? Kita menginisiat sebuah bilangan random, bilangan sembarang. Seperti itu. Bilangan random, bilangan sembarang. Jadi misal saya initiate itu X, saya coba dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian kita masukkan Y-nya di sini ya. Sehingga saya butuh bantuan Excel ini ya, saudara ya. Ini nanti dulu, yang Taylor ekspansinya nanti dulu ya. Ini X, Y. Y-nya berapa tadi? X kuadrat min 2X tambah 1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Kita masukkan ya. Kuadrat ditambah 2 kali X dikurangi 1.
Sorry, bukan ditambah ya, dikurang ya. Seperti ini. Nah, ini nggak usah dipandang dulu, ini kita tutup. Oke. Nah, ini kan kita sudah punya approximation value. Tapi bagaimana kita menerapkan rumus yang ini? EA1 ini. Approximate error dikurangi approximation dikali 100. Kita punya approximation-nya. Berapa di sini? 0,81. Lalu approximate error-nya mana? Apakah kita pakai 0,81 itu sendiri? Masa 0,81 dikurangi 0,81 dikali 100? Cannot. 0 dibagi sebuah bilangan pasti akan error ya. Atau kebalikannya ya? Lupa saya. Inti 0 dibagi 1. Oh, bisa. Hasilnya 0. Tapi kan nggak masuk akal. Makanya dia di sini dikatakan for mana ya? EK32 tidak bisa digunakan untuk error term for EK3.4. Sehingga ditemukan lagi pendekatan, revisi lagi ya, 3.5, yaitu EA yang sudah disempurnakan, yaitu aproksimasi saat ini dikurangi previous approximation dibagi current approximation dikali 100%. Jadi kita gunakan bantuan, ini sudah nggak relevan, ini dihapus, saya ganti, kita gunakan EA sama dengan current approximation atau mungkin kita gunakan istilah ET ya, ET dikurangi ET-1. Kita bicara indeks waktu saat ini, paham ya? ET adalah indeks saat ini, T-1 adalah sebelumnya. Atau dengan kata lain, ET adalah current approximation, aproksimasi yang saat ini, dikurangi dengan aproksimasi sebelumnya, dibagi dengan ET. Dikali 100%. Ini adalah error aproksimasi yang digunakan untuk metode numerik pada umumnya. So, let's fill the blank, ya. Oke, kita punya anggap saja EA di sini ya. Maka untuk langkah yang satu atau T1, EA-nya apa? Kita isi apa EA-nya? Strip, kosong. Bisa dipahami ya? Kemudian T yang selanjutnya. Ini tadi sudah ada isinya ya. Yang selanjutnya kita hitung juga. T yang kedua dengan cara yang sama. Nah, dapatkan nilainya ternyata 0,64 nih. Ya, sorry. Jadi persamaan ini untuk menghasilkan Y sama dengan 0 ya. Oke, EA-nya berapa? EA-nya. Kita hitung current approximation ini dikurangi dengan previous approximation. Ya. Dibagi dengan apa? Current approximation. Kita beri tanda kurung di sini. Dikali 100%. Biasanya kita bisa langsung absolutkan ya. Absolut nggak apa-apa. Diabsolutkan langsung. 26,5625%. Lalu kita bisa lanjutkan sampai ke bawah.
errornya tambah besar. Ini memang bukan fungsi yang anu ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, perhitungan rumus errornya seperti ini. Dan ini, sebentar. Iya sih, karena ini fungsi untuk mencari Y sama dengan 0 ya. Sih. Atau saya salah ya? Oh iya, saya salah. Ini harusnya sama saja. Bentar, oh sama saja ternyata. Coba kita tarik sampai ke bawah. Ya ini saya salah fungsinya ini. Oke, tapi saya hanya mengilustrasikan bagaimana menghitung error aproksimasinya, paham ya? Jadi untuk T yang pertama, kita masih belum mempunyai sebuah error. Baru pada T yang selanjutnya, kita bisa menghitung errornya. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita coba ganti nih. Menggunakan Y-nya itu eksponensial X ya. Eksponensial X. Ini sama juga caranya. Ya. Kita misal kita akan menghitung eksponensial X 0,5 dengan cara iteratif atau dengan cara perulangan ini ya. Jadi yang pertama, misal kita punya bahwa true value-nya eksponensial 0,5 ini tadi berapa? 1, sekian itu ya. Yang 1,648 bla 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 itu ya. 1,648 bla bla bla. Nah, ini saya ganti dengan term ya. Maka ini adalah true value-nya ya, true value eksponensial 0,5. Oke, term pertama. Apa term pertamanya tadi? 1 plus X ya. Kita gunakan X langsung 0,5. Dengan 1 plus 0,5. X-nya 0,5 terus ini. Term pertama ya. Dengan 1 plus 0,5. Kita hitung errornya ya. Kita masih kembali lagi ke itu ya, ke error aproksimasi yang biasa ya, karena kita tahu nilai true value-nya berapa, seperti itu. Jadi yang ini dikurangi, ini dikurangi dengan ini, dibagi true value, dikurangi dengan aproksimasi, dibagi dengan true value-nya. Dikali 100%. Nah. Ini errornya masih 9%. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke term kedua. Berapa tadi? Sama dengan 1,5 ditambah
0,5 pangkat 2 ya. 0,5 pangkat 2 dibagi dengan faktorial dari 2. Kita hitung lagi ya. True value dikurangi dengan, biar langsung saja ini saya kunci, tinggal narik ke bawah. Errornya nurun 1,43. Lalu kita lanjutkan ke term yang ketiga, di mana term kedua ditambah dengan apa? 0,5 pangkat 3 dibagi dengan faktorial 3. Saya hitung lagi errornya. Term keempat, errornya akan terus semakin kecil. Ini ditambah dengan 0,5 pangkat 4 dibagi dengan faktorial 4. Kalau kita buka ya, nah ini dia. Nampak ya. Errornya semakin turun. 5. Lanjutkan lagi ke term kelima ya. Ditambah 0,5 pangkat 5 dibagi dengan faktorial 5. Kita lanjutkan, hitung errornya. 0,001416. Kita lanjutkan lagi. Ini ditambah dengan term ke-6. 0,5 pangkat 6 dibagi dengan faktorial 6. Kita hitung. 0,00010024. Pertanyaannya adalah, kapan Pak ini berhenti? Ya, jadi memang di dalam metode numerik, kita juga harus menentukan yang namanya epsilon ya. Atau biasa disebut juga dengan stop criterion. Atau biasanya dinotasikan dengan ES. Jadi sebuah metode numerik yang bersifatnya iteratif secara berulang-ulang, saudara harus menentukan ini. Jadi misal, algoritma yang pertama adalah 1. Tentukan inisiasi X. Kita bicara ekspansi Taylor ya. 2. Hitung E pangkat X pada term 1 sampai dengan N. 3. Hitung error. Ini salah, bukan gini. Sebentar. Mulai T sama dengan 1. T ini bisa disebut dengan term ya. Hitung E pangkat X pada T sama dengan pada term sama dengan T. Seperti itu. 4. Hitung errornya. Error di mana true value dikurangi dengan approximation value dibagi dengan true value dikali 100%. Sorry, ini ditambah dengan epsilon S. 5. Berhenti
Ini misal, saya notasikan sebagai EA ya. Berhenti ketika nilai absolut EA kurang dari sama dengan ES. Misal ES di sini saya deklarasikan 0,01 Pak, 0,001 Pak. Ya, jadi ini akan berhenti ketika EA sama dengan 0,01. Saudara mau setting ini errornya sekecil mungkin, mendekati 0,00 juga bisa. Tapi jangan disetting untuk 0, karena ya tidak mungkin. Yang namanya metode numerik itu selalu menggunakan pendekatan. Kita hanya bisa meminimalisir error, tapi kita tidak bisa menghasilkan error yang sama dengan 0. Sehingga di sini pada turn yang ke-6, dia sudah berhenti, didapatkan nilai aproksimasi yang kita miliki adalah 1,648719618. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan coba ini ditulis dulu. Logika berpikir. Metode numerik untuk ekspansi Taylor X sama dengan 0,5. Atau X sama dengan terserah ya. Atau X sama dengan terserah. Silahkan ditulis dulu. Atau mau coba Excel-nya nanti bilang ya, nanti saya pindah ke kolom Excel-nya. Ini nggak seberapa penting. Ini terlalu berat. Oke. Ya, sudah cukup untuk yang pertemuan minggu pertama ini. Tapi sebentar, ini ada sebuah sisi. Saya nemu materi di sini. Coba ya dikerjakan. Ini ada latihan soal yang bagus ini. Dari PPT-nya dari Teknologi Petronas Malaysia. Ini juga bisa membantu saudara memahami tentang metode numerik. Oke, tinggal diterapkan saja di Excel. Coba saya kirim. Yang mana ya? Ini. Coba terapkan ini ya, terapkan. Waduh, tapi nanti saudara nyari di Google ya PPT-nya. Ya memang ada sih, tapi nggak apa. Dicoba ya. Jadi ini aplikasikan algoritma ini ke Excel ya. Lalu print kayak tadi ini, print errornya, print nilainya, seperti itu. Kalau kita gunakan pendekatan X, kita dapatkan 2 atau 1. Ya, pendekatan langsung. Sedangkan kalau yang numerical method, apakah hasilnya sama? Ya, silakan dicoba. Seperti itu.
Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Masih bisa. Bisa, Pak. Nanti dicoba, Pak. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Jadi memang saya butuh 10 menit lebih awal untuk selesai karena transisi ke kelas selanjutnya ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, loh, 4 orang nggak masuk ini. Cuman 26 orang aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Eman saja nih kalau nggak masuk ini. Oke, saya akhiri ya. 33 orang totalnya di sini. Oh, 33. Oh iya, sorry. 27 orders. Saya lihatnya 27 orders. Oke. Masuk semua berarti ya. Baik, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak.